Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini, tempat para ulama, tempat para aulia, tempat para salihin, memperingati haul dari Al-Imam Al-Arif Billah Kiai Muhammad Hasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau dan para santri beliau dan para keturunan beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan berkah kepada kita di dalam kehadiran kita di majelis yang mulia ini. Abil khusus Kiai Mutawakkil Allah, Tawakkil ala Allah diberikan kesehatan, keberkahan, dan segenap keluarga besar almarhum Maulana Syekh Muhammad Hasan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita semua bisa bersama-sama menempuh jalan beliau, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Indonesia ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya mereka para aulia, para as-salihin. Masuknya Islam ke Indonesia di tangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sejak awal masuknya Islam di tangan mereka para ulama-ulama yang menjalankan dari madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i yang beragidahkan Asy'ariyah, hingga datang masanya para aulia tis'ah, para wali songo yang datang ke bumi Indonesia ini mengenalkan Islam yang damai, yang santun, yang luhur, yang berakhlak, dengan keilmuan dan pengamalan yang sangat luar biasa. Yang mana mereka, para wali songo tersebut, merupakan para pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka adalah keturunan dari Al-Imam Maulana Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khala Agasam bin Alwi bin Muhammad Maula Som'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa auladuhu biraghmi lil muta'ami. Mereka adalah para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keturunan beliau. Para wali songo tersebut menyebarkan dakwah dengan santun, dengan luhur, sehingga Islam menyebar di bumi Indonesia ini hingga Indonesia menjadi negara dengan umat Islam yang terbanyak di dunia dan berkualitas. Nggak ada negara yang punya pesantren sebanyak Indonesia. Tidak ada negara yang punya pesantren sebanyak Indonesia. Subhanallah. Dan juga dalam satu pesantren beragam, mulai dari yang puluhan sampai yang ratusan muridnya, sampai yang ribuan, sampai yang belasan ribu, sampai yang puluhan ribu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah taala. Dan sesungguhnya mereka para wali songo di dalam berdakwah tersebut melanjutkan tongkat estafet mereka oleh para murid-muridnya, oleh para keturunannya dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka sampai kepada Maulana Syekh Muhammad Hasan. Alhamdulillah, yang mewariskan daripada ilmu mereka, jalan mereka dan akhlak mereka kepada kita sekalian. Sebagaimana disebutkan oleh Kiai Mutawakkil barusan, bahwasanya kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan datang ke tempat ini, dan juga Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan menyebutkan tentang Kiai Hasan, Kiai Muhammad Hasan, menyebutkan manaqib beliau di dalam kitabnya, meriwayatkan dan menceritakan tentang Syekh Muhammad Hasan di Genggong ini. Beliau bilang, saya datang berjumpa dengan seorang al-alim, al-arif billah, as-sufi, al-labis khirgatus sufiyah,
yang memakai daripada khirqah sufiyah yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Hasan ini, beliau bilang saya datang ke tempat ini berjumpa dengan Syekh Kiai Hasan lebih dari 3 kali perjumpaannya. Perjumpaan pertama itu sekitar tahun 40-an Hijriyah, tahun 40-an 1343 atau 49 Hijriyah berjumpa dengan Kiai Hasan. Kemudian datang kali kedua dan kali ketiga, dan di kali ketiga itu sekitar tahun 1359 Hijriyah, tepatnya di bulan Jumadil Tsani, beliau datang berziarah dan mendapat hadir majlisnya Kiai Hasan. Barangkali itu majlis hari Ahad itu. Hadir di majlisnya Kiai Hasan dan juga mendapatkan ijazah dari Kiai Hasan. Dan diminta untuk memberikan ijazah oleh Kiai Hasan, tadabbaj, saling mengijazahkan satu sama lain. Dan Kiai Hasan ini lebih sepuh, lebih tua daripada Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, rahimahumullah rahmatal abrar. Mereka adalah orang-orang ahlul adab, orang-orang yang berakhlak mulia, yang berakhlak luhur. Bukan hanya berakhlak kepada yang lebih tua, tapi berakhlak bahkan kepada yang lebih muda. Subhanallah. Karena Al-Imam Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Al-Imam Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, salah seorang ulama besar, yang mana Syekh Muhammad Hasan pun juga dalam sanadnya menyambung kepada Al-Habib Tahir bin Husain. Mengapa? Sebab beliau Zakar Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Kiai Hasan ini berguru kepada banyak para ulama besar, di antaranya juga Kiai Khalil Bangkalan, dan beliau adalah salah satu murid generasi awal dari Syekh Khalil Bangkalan. Wal-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan berguru kepada Kiai Khalil itu di akhir masanya Kiai Khalil, murid yang paling junior dari Kiai Khalil, mengambil keberkahan dari Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian juga Kiai Muhammad Hasan ini disebutkan di antara guru-gurunya di Mekkah adalah Sayyid Bakri bin Muhammad Syata, wa Sayyid Umar bin Muhammad Syata, dan juga Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakaknya sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan Al-Habib Husain berguru kepada ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain, Al-Habib Muhammad bin Husain berguru kepada Habib Abdullah Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Hadal Imam Tahir bin Husain bin Tahir, beliau ini setiap kali mendengar atau jumpa dengan ulama, mau itu lebih tua ataupun seumuran ataupun lebih muda, dia ambil kitabnya, dia duduk di hadapan ulama tersebut, dia bersimpuh, dia bilang, saya mau baca kitab agar saya masuk di dalam kategori murid kalian. Sampai sedemikian rupanya akhlaknya kepada siapapun juga, para ulama ushalihin. Dan memang para ulama kita, para kiai kita, para sepuh kita, mereka itu bukan hanya dikenal dengan keilmuannya, tetapi dengan ibadatnya, dengan akhlaknya yang sangat luhur, yang sangat luar biasa. Dan akhlak tersebut yang membuat hati manusia menjadi luluh dan menjadi dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Zakar Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya jumpa dengan Kiai Hasan lebih dari 3 kali, mendapatkan ijazah dari beliau, dan beliau pun juga minta ijazah kepada Al-Jadd Al-Habib Salim, padahal jauh lebih muda Al-Habib Salim. Kemudian disebutkan di antara guru-guru Kiai Hasan tadi apa yang tadi disebutkan, dan di antaranya perjumpaan Syekh Muhammad Hasan, Kiai Hasan pun juga sempat berguru dan berjumpa dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas saat berjumpa di Mekkah sana, radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Dan sanad ini semuanya menyambung terus sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Kiai Hasan bukan hanya menunjukkan, menjalankan ilmunya mereka para aulia wa salihin, tetapi bersifat dengan sifatnya para aulia wa salihin, berakhlak dengan akhlaknya para aulia wa salihin, sehingga datang para ulama, para habaib kepada beliau, memuliakan beliau. Kenapa? Sebab tahu orang ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, memiliki kedudukan yang agung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang datang adalah Al-Jadd Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, datang ke tempat ini didampingi oleh kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan saat datang ke tempat ini. Subhanallah. Dan hari ini alhamdulillah
Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di tempat ini sebagai napak tilas dari apa yang dijalankan oleh kakek-kakek kami saat berkunjung berziarah kepada Imam Al-Arif Billah yang mulia, yang agung ini. Al-Habib Ali bilang dalam ucapannya, alal athari qad sirna wa ma darau bihi durna nutabi'hum alal athar. Kami berjalan mengikuti jejak mereka. Thabatu ala qadami rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabil ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka teguh di dalam melangkah mengikuti jejak para leluhur mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selangkah demi selangkah mengikuti langkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya keturunan orang-orang soleh, keturunan para aulia wassalihin, hendaknya mereka mengambil ilmunya mereka, mengambil akhlaknya mereka, meneladani daripada jejak orang-orang yang mulia tersebut. Itu Imam Muhammad Al-Baqir, beliau bilang kepada putranya Imam Ja'far Shadiq, itu beliau bilang, ya waladi al-ilm jamil wa bi wa bak ajmal wal jahal gabih wa bi wa bak akbah. Wahai putraku, ilmu itu indah, tetapi kalau yang punya ilmu tersebut kamu dan saya, maka lebih indah lagi. Dan kebodohan adalah hina, tapi kalau yang bodoh kamu atau saya yang bodoh, kita sebagai keturunan orang mulia terus kita bodoh, maka lebih memalukan lagi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau bilang bahwasanya ya magbahal jahal fi man yantasib birijal. Sungguh betapa memalukannya kebodohan apabila melekat pada diri orang yang memiliki hubungan dengan orang-orang mulia, dengan aulia, dengan para salihin radhiyallahu anhum ardhahum ajma'in. Ada Imam Abdullah bin Alul Haddad, itu satu orang datang bersalaman dengan beliau. Saat bersalaman dia bilang, hai Allah Haddad, pegang tangannya. Man, siapa kamu? Bilang, ana fulan bin fulan al fulan. Aku adalah putranya fulan, wali, keturunan aulia wa salihin. Maka dijawab oleh Imam Al-Haddad, beliau bilang, kun mithal abik au jaddik au salafik. Jadilah kamu seperti ayahmu atau kakekmu atau para salafmu sampai ke atas. Kalau kamu tidak menjadi seperti mereka, fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi magsurah. Kalau kamu tidak bisa menjadi seperti mereka, maka kamu cuma kostum yang dalamnya kosong, nggak ada isinya. Tuntut ilmu. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, hayyar bi'agli wa fi mithlih tahirul uqul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Sungguh saya bingung. Dan orang kalau dia mau bingung, mau khawatir, bukan khawatir urusan ekonomi, bukan khawatir urusan dunia, bukan khawatir urusan harta, tapi ada yang lebih mengkhawatirkan daripada itu semua. Apa? Ketika keturunan orang baik-baik, keturunan salihin, dia menyimpang dari jalan leluhurnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika qaumun qad hadallah fabihudahum igtadih. Mereka para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah. Fabihudahum igtadih. Dengan hidayat mereka. Hidayatnya Allah. Tapi lihat Allah Ta'ala nisbatkan hidayatnya mereka. Hidayatnya mereka, yakni menempuh hidayat seperti jalan hidayat yang ditempuh oleh mereka para aulia wa salihin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Sungguh kemuliaan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, bisa menyebut nama-nama orang yang mulia tersebut yang memiliki hubungan yang erat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang guru kami, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau bilang, keturunan orang soleh dan murid-murid orang soleh, mereka itu ada 3 kelompok. Keturunan orang-orang soleh, keturunan para aulia wa salihin, mereka itu ada 3 kelompok. Apa aja? Ada kelompok yang pertama sabik. Sabik itu
menjadi lebih baik dari leluhurnya. Ada yang seperti itu, yang membalap, mengalahkan, menjadi lebih baik daripada leluhurnya. Dan fadlullah, anugerah Allah Ta'ala luas, nggak bisa dibatasi. Untuk zaman tertentu, untuk generasi tertentu. Allah yang maha abadi, Allah yang memuliakan mereka, orang-orang terdahulu mampu memuliakan orang-orang yang sekarang. Tinggal kita husnudzan dan sangka baik saja. Menjadi lebih daripada leluhurnya, itu pilihan pertama. Dan pilihan kedua, lahig, ngikut jalan leluhurnya, artinya tidak bisa melebihi mereka, akan tetapi paling tidak ngikut di belakangnya mereka, tidak keluar dari jalannya mereka. Keilmuannya nggak keluar dari keilmuannya mereka, pengamalannya ngikut dengan pengamalan mereka, akhlaknya ikut dengan akhlaknya mereka, mahabbahnya ikut dengan mahabbahnya mereka, tawadhu'nya ngikut dengan tawadhu'nya mereka, semangatnya ngikut dengan semangatnya mereka. Subhanallah, sampai dikatakan bi abihi gtada adiyun fil karam faman yusyabih abahu fama zalam. Yang meniru ayahnya, kakeknya yang soleh, dia meniru ayah dan kakeknya tersebut, fama zalam, gak bakal melenceng, gak bakalan menjadi orang yang zalim. Artinya yang tidak meniru ayah dan leluhurnya yang solehin, hadza zalim. Allah Ta'ala bilang la yanalu ahdi az-zalimin kepada Nabi Ibrahim saat meminta agar keturunannya dijadikan pemimpin orang-orang mulia. Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala janjikan itu, tetapi dibilang la yanalu ahdi az-zalimin, orang-orang yang zalim dari keturunanmu, mereka tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan ini. Namun mereka yang setia kepada janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setia kepada jalan ayahnya, setia kepada perjalanan dan akhlak ayahnya, dengan ilmunya, dengan akidahnya, dengan mahabbahnya, dengan yakinnya, dengan tawadhu'nya, dengan keilmuan dan akhlak mereka, mereka dapat janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerahnya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Bayangkan Allah Ta'ala mengirim seorang Rasul yang mulia dan seorang hamba yang saleh, gil annahu nabi wa gil annahu wali, Sayyidina Khadir dan Sayyidina Musa, dikirim untuk ngurusin harta dari dua anak yatim. Ada apa gerangan dua anak yatim tersebut? Kana abuhuma salihan, ayahnya mereka orang soleh. Siapa ayahnya orang soleh? Abdullah bin Abbas bilang abuhuma as-sabi' min jihatil abuhuma as-sabi' min jihatil kakeknya yang ketujuh, kakek daripada silsilah yang ketujuh dari pihak ibu lagi, saking jauhnya itu. Tetapi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada batas, terus mengalir sampai ke bawah. Berkat kesolehan leluhur, anak mendapatkan keberkahan. Paling tidak cucu tahu balas jasa dengan tidak keluar dari jalan para leluhur dan jalan salafnya yang mulia, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Mereka orang-orang mulia. Kiai Hasan meninggal 70 tahun yang lalu. Subhanallah, sampai sekarang masih dikenang, masih diingat, masih dihadiri haulnya. Beliau memiliki hubungan yang kuat dengan pejuang-pejuang bangsa ini, dengan ulama-ulama bangsa ini, dengan orang-orang soleh yang ada di bangsa ini, yang ada di negeri ini. Subhanallah, semua datang kepada beliau, semua mengakui keilmuan dan kewalian beliau, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Kenapa? Ketika beliau mengutamakan Allah, memprioritaskan Allah, maka Allah memprioritaskan hamba yang mulia ini. Ini hari kita berkumpul, rata-rata di antara kita di sini nggak pernah jumpa dengan Kiai Hasan. Kebanyakan di antara kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Subhanallah. Akan tetapi semua yang ada di sini kalau bukan karena cinta nggak hadir di tempat ini, semata-mata karena cinta kepada beliau. Alhamdulillah. Dan kami pun tergerak hadir semata-mata karena dorongan cinta kami dan kecintaan kakek dan ayah kami kepada Kiai Muhammad Hasan. Subhanallah, hingga kami hadir tempatnya, dan kami berkeyakinan kalau kakek kami Habib Salim bin Jinan hidup, dia yang bakalan hadir dan berdiri di tempat ini. Dan kami berkeyakinan kalau kakek kami Habib Ali Kuitang dia masih hidup, dia yang bakal hadir dan berdiri di tempat ini.
Subhanallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Indonesia ini negeri yang subur. Bukan cuma subur dengan pepohonan dan hasil buminya, subur dengan para wali-walinya, subur dengan para aulia wassalihin, subur dengan para ahlul bait radhiyallahu anhum ajma'in, mulai dari para wali songo dan juga para wali-wali lainnya radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Makmur negeri kita, negeri yang penuh keberkahan, yang dengan berkat keberadaan mereka nih para wali-wali, mereka adalah penyebar rahmat, penyebar kasih sayang, penyebar kedamaian. Enggak ada satupun di antara para wali-wali, baik itu Kiai Hasan ataupun siapapun dari aulia tis'ah, yang mana mereka tukang adu domba, ataupun provokator, ataupun mengajarkan kepada manusia untuk mencaci maki, untuk saling mendengki, untuk saling bermusuhan. Tetapi yang mereka ajarkan adalah al-amanah, kesantunan, budi pekerti, yang luhur, yang agung. Karena itu orang yang memiliki hubungan dengan mereka para aulia, ya pilihannya itu menjadi sabik lebih dari mereka atau lahik, ikut di jalannya mereka. Al-Habib, guru kami Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau bercerita bahwasanya satu kali dia jalan ngikut bersama ayahnya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Maka tiba-tiba ayahnya itu nengok ke belakang. Al-Habib Abdul Qadir ada di belakangnya. Saat nengok ke belakang, dia lihat putranya ada, dia bilang, "Wahai putraku Abdul Qadir, ini hari ini saya nengok ke belakang, kamu ada di belakang saya. Jangan sampai nanti datang satu masa saya nengok ke belakang, kamu nggak ada di belakang saya, ngikut di belakang yang lain." Ikut di jalan leluhur kita. Kalau orang tua kita, ayah kita, jalan yang mereka tempuh, kita ya gini, jalan yang baik, ikut di jalannya mereka, nggak usah tempuh jalan yang lain lagi. Sebab man yusyabih abahu fama zalam, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Jangan menjadi kelompok ketiga. Apa itu kelompok ketiga? Al-mahig, yang menyimpang jauh daripada jalan leluhurnya, menistakan ilmu leluhurnya, menistakan akhlak mereka, keluar dari jalan mereka, waliyadzu billahi min dzalik. Nah, karenanya itu ketahuilah, mereka orang-orang yang mengutamakan Allah, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala ucapan atau ilmu ataupun perbuatan ataupun tindakan ataupun bangunan yang dibangun untuk Allah bakalan langgeng, bakalan abadi. Tapi yang untuk hawa nafsu bakalan bubar, bakalan habis begitu saja. Hubungan yang dijalin karena Allah depan mata kita, contohnya hubungan antara Kiai Hasan dengan para ulama yang ada di tempat ini, baik itu Habib Husain Brani, baik itu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Waljad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, dan juga para tokoh-tokoh kiai dari Nahdlatul Ulama. Hubungan yang baik, hubungan yang erat. Hubungan mereka dijalin karena Allah Subhanahu wa taala, langgeng sampai sekarang. Mereka ini sudah meninggal, generasi mereka, cucu-cucunya nyambung lagi, tetap ketemu lagi. Mau itu 10 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, nggak bakalan terputus hubungan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Tetapi hubungan yang dijalin bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dunia, karena materi, karena tahtanya habis, kadang tahtanya belum habis, hubungannya udah bubar. Kadang uangnya belum habis, hubungannya udah bubar. Waliyadzu billahi min dzalik. Jalin hubungan kita karena Allah Jalla Jalaluhu ta'ala azamatuh. Dan ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, warisan beliau bukannya harta, bukannya tahta, tetapi warisannya beliau, nah ini yang diambil, yang dibawa, yang disebarkan oleh Kiai Hasan, warisan ilmu, warisan akhlak, warisan adab yang beliau sebarkan kepada kita sekalian, yang beliau sampaikan kepada kita sekalian. Maka tempuh jalannya, ambil akhlaknya. Al-Imam Sayyid Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, beliau mengatakan bahwasanya man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Keturunan orang-orang soleh. Maka beliau bilang bahwasanya barang siapa yang gagal, yang tidak berhasil dalam kitab, dalam keilmuan, maka jangan gagal di dalam mihrab, dalam peribadatan dan pengabdian kepada Allah.
Kitabnya gagal, ilmunya gagal, ibadatnya juga gagal, nggak bisa seperti para salaf dan guru-gurunya. Maka jangan gagal dalam adab, jangan gagal dalam akhlak. Jangan gagal dalam adab, jangan gagal dalam akhlak. Tetap jalankan akhlaknya mereka. Sungguh akhlak tersebut membekas di dalam hati seseorang. Wali Songo datang ke Indonesia, kenapa orang-orang banyak tertarik dengan agama yang mereka anut? Apa sirnya, apa rahasianya? Wali Songo datang bukan bawa kitab setumpuk. Mau belajar adab, ayo kita buka kitab ini, buka kitab itu. Enggak. Mau belajar Islam, ayo saya bawa kitab satu peti. Bukan itu. Tetapi yang membuat orang-orang tertarik ketika melihat akhlaknya mereka. Mereka orang-orang masyarakat Indonesia menemukan Islam dalam akhlaknya Wali Songo. Dalam adabnya Wali Songo. Dalam muamalahnya Wali Songo. Mau lihat Islam, mau lihat sunnahnya Nabi Muhammad, lihat akhlaknya mereka, lihat adabnya mereka. Mereka adalah sunnah yang hidup, yang berjalan. Mereka adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini. Sunnahnya Rasulullah yang berjalan di muka bumi ini. Gak heran orang yang melihat mereka teringat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan kisahnya Kiai Hasan Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi saat berjumpa pertama kali dengan Kiai Hasan itu langsung dipeluk. Kenapa? Ingat Nabi Muhammad, ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakada wajah, sifat dan akhlak yang mengingatkan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ketika menyebutkan Kiai Hasan dalam manaqibnya ini, beliau bilang adalah memiliki samat, memiliki hay'ah sufiyah, akhlak, adab yang luhur, yang agung. Disebutkan dalam manaqib beliau yang memberikan karisma yang sangat luar biasa radhiyallahu anhum wa ardhahum ajmain. Mereka inilah para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Tutur katanya mengingatkan kita akan tutur kata Nabi Muhammad. Tawadhu'nya mengingatkan kita akan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau tahu, mau belajar dengan tawadhu', mau belajar tentang tawadhu', mau belajar tentang tawadhu', lihat kepada Kiai Hasan. Mau belajar tentang tawadhu', lihat kepada para wali songo. Mau belajar tentang tawadhu', lihat tawadhu'nya para aulia wassalihin radhiyallahu anhum ajma'in. Itu Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, itu beliau bilang bahwasanya satu nasihat, satu ceramah daripada Al-Habib Alwi, dari Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin, satu nasihat dari beliau, itu ada satu ceramahnya didengarkan, bilang ini satu ceramah ini orang kalau mau belajar kitab tawadhu bakal jadi berkitab-kitab. Kenapa? Dari ucapannya, dari akhlaknya, dari budi pekertinya yang mengingatkan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah taala anugerahkan kita dengan akhlaknya mereka, dengan tawadhu'nya mereka, dengan ilmunya mereka, dengan istiqamahnya mereka, dan Allah taala berikan keberkahan insyaallah di dalam athar Kiai Hasan, dan Allah subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam keturunan beliau, murid-murid beliau, dan pesantren beliau dan peninggalan beliau, dan Allah taala menjadikan kita sebaik-baiknya khalaf li khairi salaf, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا اجود الاجودين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم، امتنا في طريقتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.